Ya, baik, masih di pembahasan matematika ya. Pokok bahasan bersama lingkaran masih tetap. Kita lanjut materinya pada sub pokok bahasannya berikutnya, yaitu posisi titik terhadap lingkaran. Ya, posisi titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran ya. Yang pertama, titik terletak pada lingkaran. Ya. Jadi kalau titik terletak pada lingkaran, maka persamaan lingkarannya adalah ya berlaku x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian atau persamaan lain, x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi semua persamaan lingkaran ya, yang dia memenuhi titik terletak pada lingkarannya. Jadi sama. Berikutnya, titik terletak di dalam lingkaran. Nah, bagaimana kalau titik terletak dalam lingkaran? Maka persamaannya semua ya kurang dari. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari r kuadrat. Nah, itulah cirinya. Ya, itulah cirinya. Atau x kuadrat atau x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat kurang dari r kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c kurang dari 0. Oke. Yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jadi, bagaimana ciri titik yang terletak di luar lingkaran? Maka dia memenuhi ciri dari x kuadrat tambah y kuadrat lebih dari r kuadrat. Demikian seterusnya ya. X kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat lebih dari r kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat tambah x tambah b tambah c lebih dari 0. Jadi ada 3 kemungkinan posisi titik terhadap lingkaran ya. Ada 3 dan masing-masing ketiganya itu yaitu terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, di luar lingkaran, dan masing-masing memenuhi cirinya ditandai dengan persamaan-persamaan gitu. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Jadi contoh, tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran ya. Jadi ada 3 lingkaran ini ya. Titik A ini kita tentukan posisinya terhadap lingkaran ABC ini ya, ada 3. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu, titik A 1, 2 dan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 ya, soal yang A ya. Maka kita substitusi titik A 1,2 ke lingkaran ya. Maka hasilnya diperoleh 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, kita hitung 5 ya. 5, sementara 5 di sini soalnya 9 dan itu kurang dari 9 ya. 5 itu lebih kecil dari 9. Nah, kalau lebih kecil berarti kita simpulkan dia titik A 1,2 terletak di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 ya, titik A tersebut. Nah, yang berikutnya soal yang B. Titik A12 terhadap lingkaran x kurang 2 kuadrat tambah y tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi titik A12 terhadap lingkaran ini posisinya di mana? Sama ya dengan cara yang tadi, kita substitusi ke lingkaran, maka hasilnya diperoleh yaitu ya 1 kurang 2 ya. Dari titik A-nya 1,2, 1 kurang 2 kuadrat tambah 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 10. Kita hitung hasilnya 10 ya. Ini 1 kurang 2 kuadrat kan minus 1 ya. Minus 1 kuadrat 1. 2 tambah 1 3. 3 kuadrat 9. 1 tambah 9 10. Nah, sama dengan 10 ya. Maka karena sama dia dengan 10, maka titik A 1,2 terletak pada lingkaran. Ya, terletak dia pada lingkaran. Berikutnya soal yang C tadi ya, soal yang C. Titik A terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana posisinya? Sama ya.
kita substitusi nilai titik A 1,2 itu ke dalam persamaan, maka diperoleh ya 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 6 kali 1 kurang 2 kali 2 tambah 3. Kita hitung 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 5 ya, 6 kali 1 11 kurang 4 7 tambah 3 10 hasilnya. Nah 10 ini kan lebih besar dari 0 ya. Dari mana 0 ini? Ini ya, soalnya dia 0. Karena lebih besar dari 0, lebih besar dari sini, maka dia dikatakan sebagai titik A 1,2 terletak di luar lingkaran. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian dulu